Karena kalau ini terjadi berarti tetap all Kim final. All Kim final. Sebutlah misalkan kalau jadi misalkan di Banten. Calon di sebelah sana teman-teman dari Gerindra, Andra. Ya kan, kemudian calon di sebelah sini teman-teman dari Golkar itu saudara Airin. Berarti siapapun yang terpilih di sini adalah merupakan bagian keluarga besar Koalisi Indonesia Maju. Nah, tentu sikap-sikap politik pasca itu juga beda. Tetap kembali lagi satu dalam rangka untuk memastikan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran. Kenapa ini penting? Ya, jadi nah, itu kita lihat. Jadi kota kosong lalu ada juga tentu kita bersaing dengan yang memang bukan anggota koalisi di beberapa daerah misalkan. Ya, jadi misalkan itu, tapi ini belum, itu masih kelihatan formulanya akan ke sana. Ya, sebutlah misalkan Sulawesi Selatan itu sudah ada ditentukan dari Gerindra dengan koalisi dengan Nasdem, lalu kemudian ada dari partai katakanlah dari PDIP kemungkinan, tetapi ini kan belum, masih di dalam proses, semua belum final. Ya, belum final. Kalau itu berarti kan di situ ada semacam pertarungan di situ dan lain-lain sebagainya. Sehingga nah dari simulasi yang ada ini maka sudah dapat diproyeksikan bahwa formula ya dari pilkada ini nanti itu sudah diproyeksikan seperti itu. Dan sekali lagi semua proses ini memang kita dorong bahwa di Kim ada perdebatan konseptual, dalam bahasa politik praktis ada gesekan-gesekan, dan inilah yang harus kita kehendaki, dan ini juga yang dikehendaki oleh Pak Prabowo, bahwa Kim ada sebagai sebuah koalisi permanen, tidak boleh mematikan proses demokratisasi substansial. Tidak boleh hanya mengedepankan demokrasi prosedural. Kan kita kan lihat memang kan, jadi ini kan itu yang saya selalu katakan, terjadi perdebatan-perdebatan, kita lihat dari aspek mana. Survei apa konsisten atau tidak? Karena pada hakikatnya sebuah survei itu hanya memotret situasi dan kondisi yang terjadi di situ. Dan oleh karena itu, ya ini saya dari LIPI dulu, saya waktu masih aktif di saya LIPI, saya peneliti. Jadi selalu ada di situ setiap kita melakukan penelitian. Kalau tidak ada terjadi turbulensi politik, lalu pemilu diadakan maka menang ini. Artinya tidak ada satu masalah-masalah yang muncul. Nah, artinya adalah bahwa dukungan dalam dunia politik praktis itu sangat dinamis, cenderung berubah-ubah, changeable. Nah, ini juga kita harus lihat, dan oleh karena itu lihat pada elektabilitas. Nah, biasanya begini, di samping ada survei itu juga mereka berdalih jaringan sosial yang ada. Dia ikut di pimpinan di organisasi-organisasi. Misalkan dia ikut di pemuda, dia ikut di organisasi keagamaan, dia ikut ini. Lalu kemudian secara sederhana digeneralisir bahwa kalau begini jaringannya kuat. Kan gitu kan? Dan ini lebih efektif karena bisa berhubungan langsung. Kalau survei tidak berhubungan langsung. Nah, lalu kemudian ada lagi bahwa yang namanya survei itu ada hasilnya melekat dan ada nempel. Oke? Yang melekat itu apapun yang terjadi itu tidak jauh berubah. Tapi kalau nempel sama dengan ditiup begini, ini langsung jatuh. Tapi kalau melekat ditiup tidak akan jatuh-jatuh. Nah, ini biasanya perdebatan-perdebatan. Saya buka aja nih di dalam perdebatan-perdebatan di dalam penentukan itu. Nah, tentu nanti ada jaminan-jaminan lain. Ada variabel-variabel di luar dari itu juga ikut menentukan. Kan gitu. Nah, itulah sebabnya hasil-hasil pilkada kadang-kadang orang kaget, loh kok ini tiba-tiba menang, ini enggak. Ini hasil surveinya. Nah, dia lupa bahwa itu ada turbulensi politik, ada tidak konsistenan dan lain-lain sebagainya. Dan boleh jadi di dalam proses-proses yang terjadi itu ada hal-hal yang muncul yang sangat negatif merugikan calon yang bersangkutan. Nah, ini yang saya kira itulah terjadi perdebatan, sehingga dengan demikian biasanya jalan keluarnya kalau begitu ya masing-masing calon dan diupayakan all Kim final. Ya misalkan Bogor, ya kalau misalkan sudah ditentukan Rudi dari Gerindra, ya tinggal Jaro Ade ini berpikir juga sehingga demikian tetap dua gitu loh.
Nah kalau misalkan itu diproyeksi pasangan dengan P3, yang di situ ada Pak Rahmat Yassin dan lain-lain sebagainya, ya bisa saja ada ini pasangan dengan siapa misalkan. Apakah dengan Demokrat ataukah dengan PKS atau dengan siapa, itu kan nanti akan simulasi-simulasi lain lagi. Tapi kita kalau tidak bisa satu, usahakan all Kim final. Gitu. Itu kan. Dan kalaupun itu kan calon gubernurnya katakanlah Airin, katakanlah ya, karena tinggal itu kan tinggal wakilnya kan salah satu itu. Ya mungkin karena kalau perhitungan suara kan di sana kursi Golkar itu 14. Sama dengan PDIP, berarti kan butuh 6. Ya kan butuh 6. Nah, kalau gabung 2 ini kan udah selesai. Nah, biasanya kalau sama-sama kursi di situ lihat elektabilitas Airin lebih tinggi. Dan secara faktual perolehan suara Airin pada pilkada, pada pileg kemarin kan tertinggi di situ. Berarti Airin nomor 1 mungkin PDIP. Tetapi ini saya belum dapat informasi seperti apa nanti finalisasinya. Karena kalau ini terjadi berarti tetap all Kim final. Tidak ada masalah. Oke, makasih. Kita harus belajar ya, oke? Kali anggota Kim, beberapa partai baik yang menjadi anggota di yang parlemen dan non parlemen, utamanya yang akhir-akhir ini kan dibicarakan antara Gerindra dengan Golkar, ya utamanya itu sama sekali tidak, tetapi itu adalah sebuah dinamika dan itu menunjukkan bahwa terjadi perdebatan-perdebatan konseptual yang tentu karena kita bicara politik praktis, ujung-ujungnya ada pada distribusi kader. Itu tidak ada sama sekali. Ya, dan saya kira kita paham betul ya bagaimana di Golkar seperti apa Saudara Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu, dan kita tahu di Gerindra sebagai panglimanya di situ adalah Saudara Dasko, dan sangat luar biasa komunikasi Saudara Dasko kepada kita ini juga tidak hanya lancar tetapi juga efektif. Bahkan dalam hal tertentu Mas Dasko yang hubungin kita. Jadi tidak ada bahwa harus ini, enggak. Itu biasa di dalam. Kenapa? Karena memang arahan Pak Prabowo bahwa terbentuknya koalisi Indonesia Maju yang permanen jangan pernah menyandra proses demokratisasi internal koalisi yang substansial. Karena itu perlu dibuka perdebatan-perdebatan konseptual yang berkualitas. Dalam perspektif menentukan orang perlu ditentukan parameter-parameter objektif yang berkualitas. Nah, kalau misalkan ada perbedaan di situ menentukan, lalu kemudian nanti hasilnya pasti juga beda, maka ya ambil hikmahnya tadi itu, ya udah, tidak bisa satu all Kim final. Oke?